Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Khofifah Meilani, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Sirna Rasa, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 6. Di sini saya akan mereview materi pembahasan mengenai pengertian, tujuan, dan aspek studi tokoh dakwah sufistik. Adapun pengertian dari studi tokoh itu sendiri yaitu studi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kajian, penelitian ilmiah atau telaahan. Dan adapun tokoh adalah orang terkemuka dan kenamaan. Yang menurut bahasa, studi tokoh itu adalah penelitian atau kajian ilmiah terhadap orang-orang terkemuka dan kenamaan dalam bidang-bidang tertentu. Di sini juga ada salah satu ahli yang membahas mengenai pengertian dari studi tokoh, yaitu Syahrin Harahap. Menurutnya, studi tokoh adalah pengkajian secara sistematis terhadap pemikiran atau gagasan seorang pemikir muslim keseluruhannya ataupun sebagiannya. Nah, adapun tujuan dari kita mempelajari mengenal aspek studi tokoh itu adalah menurut Arif Furuhan. Yang pertama itu persepsi, motivasi, aspirasi, dan ambisi sang tokoh. Adapun yang kedua, teknik yang digunakan dalam melaksanakan bidang yang digelutinya. Dan yang ketiga, bentuk-bentuk keberhasilan pada bidang yang digelutinya. Dan yang keempat, mengambil hikmah dari keberhasilan tokoh tersebut. Adapun aspek metode studi tokoh itu adalah yaitu biografinya, pemikirannya, hasil karyanya, peranan sosial atau aktivitas sosial seorang tokoh di tengah-tengah masyarakat. Yang pada praktiknya, studi pemikiran tokoh ini tidak hanya mengarah pada pemikiran dan karya intelektual dari tokoh yang setelah wafat saja, namun bisa juga dari tokoh yang masih hidup bahkan yang masih muda. Pembahasan selanjutnya materi studi tokoh dakwah sufistik adalah mengenai dakwah sufistiknya. Adapun pengertian dari dakwah sufistik itu adalah proses dakwah Islamiyah di mana mad'u mengikuti ajakan dai dalam berbagai hal, seperti mad'u mengikuti ajakan dai untuk takut kepada Allah, cinta ibadah, ikhlas dalam kalimat tauhid, pasrah kepada Allah, zikrullah, membaca Al-Qur'an, berdoa, zuhud terhadap dunia, menganggap rendah terhadap kenikmatan dan keinginan nafsu, hati yang senantiasa mengingat Allah, pengorbanan jiwa, raga, harta di jalan Allah. Nah, adapun di sini ada 4 pokok tujuan dakwah sufistik. Yang pertama, agar memperoleh ridho dari Allah dan mampu mempunyai dan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu yang kedua, untuk menyingkirkan kebodohan dari dirinya. Yang ketiga, menghidupkan agama dan mengabadikan Islam dengan sinar ilmu. Dan yang terakhir, untuk mensyukuri nikmat Allah berupa pemberian akal dan badan yang sehat. Lalu adapun tujuan hakiki dakwah sufistik itu dalam pembentukan karakter ada 2. Yang pertama, meningkatkan akhlak dan kesadaran rohani, mendorong ke arah keimanan dan tindakan yang benar untuk menuju Allah sebagai manusia yang sempurna. Lalu yang kedua adalah ma'rifatullah atau mengenal Allah. Nah, dicukupkan sekian materi yang dapat saya review dalam pembahasan ini. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.